Halo kawan-kawan, sahabat Graha Parabola Jogja. Apa kabarnya? Kembali lagi di Graha Parabola Jogja channel. Kali ini saya akan membahas tentang STB atau DVB-T2 yang terbaik versi Graha Parabola Jogja. Teman-teman pasti sudah tahu dan sudah mengikuti channel dari Graha Parabola Jogja, membahas banyak sekali STB dan receiver yang beredar di pasaran ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini Matrix Apple. Ini generasi pertama yang dulu pernah saya banting. Bam. Dan hasilnya masih oke. Itu dibeli oleh orang dan sampai saat ini kita masih komunikasi masih oke. Kemudian Skybox A1 combo. Ada lagi Goldsat Revo. Yes. Kemudian ini dari pabrikan handphone Evercost. Kemudian ini Matrix Apple generasi terbaru. Kemudian ada lagi Xbox dan Tanaka, serta yang terakhir adalah open box ya. Ada satu lagi yang pernah saya review, ada beberapa ding, tapi karena barangnya sudah nggak ada. Satu Pantesat HD, yang kedua MMP Jakarta, mantep ya. Di antara receiver yang pernah saya review, mana yang terbaik versi Graha Parabola Jogja? Nah, teman-teman pasti penasaran mana receiver yang terbaik. Karena buat teman-teman yang belum pernah memakai, mungkin akan banyak sekali melihat-lihat review-review, kemudian mencari tahu fiturnya, kemudian mana tahu yang terbaik ya. Nah, itu pertanyaan yang sangat klasik dan kita mau bantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau menurut versi Graha Parabola Jogja, kalau saya pribadi mengatakan bahwa receiver itu semuanya bagus. Nah, teman-teman bingung nggak? Kenapa saya mengatakan bagus? Karena hampir 90% lebih itu adalah buatan Cina atau malah 100% ya. Dan dengan kisaran harga yang sama, bisa aja di mesinnya juga sama. Teman-teman yang tahu dunia import pasti tahu bahwa hanya dengan memberi 1000 pieces kita bisa custom untuk boxnya seperti ini dan tampilan depannya seperti ini. Nah, untuk satu produk mereka punya beberapa tampilan depan, teman-teman. Jadi jangan heran ketika di lapangan melihat bahwa receiver A, B, dan C menggunakan satu remote sama bisa. Ya. Jadi memang karena dalamannya sama, yang membedakan cuman satu tampilan depan. Kemudian custom tampilan awal, misalnya ada Matrix, kemudian ada MMP dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang membedakan lagi dusnya pasti. Jadi gimana kalau misalnya ada DVB-T merek Grahavision gitu, keren nggak kira-kira teman-teman? Tapi saya belum berniat untuk import dalam jumlah besar karena nggak punya duit. Nah, tapi dari sekian banyak meskipun sama, saya akan mengklasifikasikan berdasarkan kebutuhan teman-teman. Jadi sebenarnya untuk receiver itu dilihatnya dari kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman hanya butuh DVB-T2, fitur itu saja, TV saja, tidak menggunakan fitur yang lain, maka saya sangat merekomendasikan Matrix Apple yang ini. Sangat saya rekomendasikan. Kenapa? Karena dia lebih adem.
Dan rata-rata memang yang DVB-T yang tidak menggunakan fitur yang macam-macam, dia lebih adem. Oke teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen TV saja, sebaiknya belinya yang ini. Oke. Dan yang kedua, jika teman-teman pengen yang bisa DVB-T2 dan DVB-S2, kan saya ada dua produk. Bentar. Skybox dan OpenBox. Kalau saya pribadi, saya milih OpenBox. Ya. Jadi untuk klasifikasi STB combo, saya lebih cenderung pada OpenBox. Mengapa? Karena teman-teman kalau lihat review saya mengatakan gambarnya sangat jernih sekali ini. Kemudian ada fitur DVB-S-nya yang dia support banyak acakan. Jadi untuk teman-teman yang butuh DVB-S dan DVB-T atau STB combo, saya merekomendasikan OpenBox. Oke. Kemudian untuk yang TV dan ada YouTube standar, kira-kira saya merekomendasikan apa teman-teman? Sebentar, tak ambilnya dulu. Yap. Dua merek ini teman-teman. Kenapa? Karena sejatinya menurut saya hampir sama semuanya. Dari sisi gambar beda tipis, kualitas beda tipis. Kalau teman-teman lihat di review bilang jernih gitu, sebenarnya ya hampir sama. Ya. Tapi kenapa saya merekomendasikan dua ini teman-teman? Sebenarnya ada satu lagi yang saya rekomendasikan, yaitu merek Venus, tapi saya tidak punya barangnya. Karena ini service centernya jempolan. Untuk Tanaka malah dia lebih terang-terangan menulis alamat untuk garansinya. Kalau Matrix tidak. Tetapi gampang sekali untuk cari distributor Matrix, gampang. Ya, dan bagi saya selaku agen Matrix yang sudah 10 tahun, saya menggaransikan bahkan hanya dengan receivernya saja, tanpa embel-embel dus, kartu garansi dan sebagainya itu diterima. Jadi mengapa saya rekomendasikan dua ini? Oke ya. Kemudian klasifikasi untuk pendatang terbaru terbaik. Menurut saya apa teman-teman? Pendatang terbaru terbaik adalah Evercost. Bentuknya mungil, gambarnya cukup oke untuk dia kategori pendatang terbaru ya. Pendatang baru ya, karena Evercost tidak tidak begitu berpengalaman atau kurang pengalaman dalam bidang receiver. Evercost lebih pada pabrikan handphone, tetapi ketika memilih STB atau memproduksi STB dia cukup oke. Untuk garansinya saya no comment karena memang belum terbukti, artinya saya belum membuktikan. Katanya ada garansi 1 tahun ya. Nah itu nanti waktu yang akan menjawab ya teman-teman ya. Kalau yang Matrix Apple sudah pasti sudah teruji karena saya sudah membuktikan. Oke, jadi untuk 4 kategori, yang pertama pendatang terbaru saya memilih Evercost. Untuk handphone dengan fitur YouTube standar saya memilih Tanaka dan Matrix Apple. Kemudian untuk DVB-T combo saya memilih OpenBox. Kemudian untuk STB lugu hanya untuk TV saja, saya rekomendasikan Matrix Apple. Siap? Nah, yang terakhir, tapi saya tidak punya barangnya nih. Untuk kategori DVB-T combo yang support Android, sudah pasti MMP Jakarta. Kenapa saya merekomendasikan? Karena harganya sangat murah. Teman-teman kalau mau tahu pesaingnya, Extremer apa ya? Saya lupa. Tetapi harganya masih 1 juta lebih. Sementara untuk MMP Jakarta kemarin saya beli masih 500 ribuan. Tapi sekarang naik itu 100 ribuan, tapi masih worth it. Meskipun OS-nya jadul ya. OS-nya 442, tetapi nggak ada masalah. Masih oke-oke saja bagi saya. Oke teman-teman, mungkin itu saja beberapa rekomendasi STB berdasarkan kategorinya. Karena kalau tanpa kategori hanya TV saja, mungkin semua bagi saya sama saja. Ya, dan saya sudah membuktikan banyak receiver, banyak merek sama-sama awet, mau digunakan 2 tahun, 3 tahun,
kebanyakan hampir 90% masih kuat. Jadi jarang saya ketemu receiver yang 6 bulan, 1 tahun rusak. Jarang banget. Ada pernah receiver yang saya terima itu 4 bulan, 5 bulan rusak. Tetapi karena dia produk lama. Dan rusaknya itu bukan di mainboard atau mesinnya, tetapi di power supply-nya. Karena elko-nya sudah mulai mengering. Oke teman-teman ya, jadi kalau teman-teman mau beli STB tidak usah terlalu bingung berpikir karena hampir semua sama saja. Kalaupun ada kelebihan, dia ada kekurangan di lain pihak sisi. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu dari saya tentang STB terbaik pilihan Geraha Parabola Jogja. Semoga membantu teman-teman dalam memilih STB. Karena sebentar lagi kita pasti akan kedatangan banyak varian baru STB seiring dengan ASO yang mulai berjalan lagi di tahun depan. Oke teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Semoga tetap sehat, tetap diberkati Tuhan. Selamat sore.